Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program live interaktif Tarbiyah Islamiyah. Masya Allah, setelah sekian lama, Al-Ustadz yang mengasuh acara ini, qadarullah dan Allah undang ke kota suci Mekah untuk membimbing ibadah haji bersama para jamaah haji di Indonesia yang ada di sana, begitu ya. Cukup lama dan cukup kangen juga nih, dan pertanyaannya juga pada numpuk. Alhamdulillah. Yang pengen kangen sama Ustadz Nafi banyak ternyata. Oh ya, namanya Ustadznya adalah Al-Ustadz Nafi Zainuddin Barakallahu Hafizahullah Ta'ala. Dan teman-teman semua, perlu kami umumkan sedikit, yaitu pertukaran jadwal antara live interaktif Jalan Lurus ke Rabu malam. Sementara live interaktif konsultasi keluarga ke Kamis malam. Begitu ya, pertukaran antara Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy dengan Al-Ustadz Rizal Syafiq Riza Basalamah, begitu ya, pindah tempat, tukar waktu, begitu. Terus kemudian bagi mereka yang bagi teman-teman semua pemirsa Fatwa TV yang ingin ta'awun dakwah bersama Fatwa TV, nanti ada link atau nomor rekening yang bisa dilihat di layar seperti itu. Kami tunggu kabar baiknya. Baik, tidak berpanjang lebar lagi. Sekarang kita langsung sapa aja Ustadz yang masuk acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nafi, bagaimana kabar Ustadz Nafi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Mas Hongki. Alhamdulillah sehat-sehat, baik-baik. Alhamdulillah baik-baik ya, sehat-sehat ya Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana kabar pondok Ustadz setelah antum tinggal sana Ustadz? Mantap Ustadz. Masih berlangsung ya, KBM? Ya, terkoordinasi sama ikhwah-ikhwah yang menjaga. Baik, boleh tahu dong saat pondok atau menara Quran ya, bukan menara Al-Quran namanya, pakai al atau pakai tidak al? Pakai al ya. Pakai al, menara Al-Quran. Berapa total murid tingkat SMP SMA atau ada SD-nya? Masing-masing masih satu kelas, sekitar 120-an kurang sedikit. Kelas 1, 2, 3 SMP dan 1, 2, 3 SMA. Wah, SMP SMA ya Ustaz ya. Semua ikhwan ya Ustaz? Nah, semua ikhwan doakan, insyaallah kita juga akan membuka untuk akhwat supaya ya hajah ummah, kebutuhan umat untuk sekolah akhwat juga perlu kita pikirkan insyaallah. Iya, betul Ustaz, Masya Allah, betul sekali Ustaz. Karena memang terutama memang orang tuh ya mas kan lebih banyak perempuan daripada laki-laki, begitu Ustaz. Jadi juga peminatnya tentunya ya? Iya pastinya. Iya, itu sudah terbukti sekarang tuh satu banding puluhan Ustaz sekarang itu. Puluhan Ustaz, jadi bukan 10 lagi. Jadi laki-laki itu lebih sedikit memang, sudah sesuai dengan sunatullah begitu. Masya Allah, iya. Amin, semoga iya. Menara Al-Quran, ya kita senang sekali bisa ada di Temanggung. Pemirsa Fatwa TV perlu diinformasikan bahwa salah satu anggota Dewan Fatwa yaitu Ustadz Nafi Zainuddin Hafizahullah Ta'ala ini mengasuh mahat di daerah Temanggung, Jawa Tengah ya, daerah pegunungan itu sejuk, luas, enak banget dasar di sana. Nah, di Parakan ya namanya ya, Parakan. Nah, di situ sejuk dan enak sekali di situ. Nah, bagi orang tua yang memiliki putra putri ingin bersekolah dengan dengan konsep sunnah ya, konsep yang baik, insya Allah bisa menuju ke bersurvei ke tempat tersebut. Sementara ini masih menerima ikhwan dulu ya, tingkat SMP dan SMA insyaallah. Begitu ceritanya. Barakallahu fikum. Dan Ustaz, mau dong di awal pertemuan ini kita dapat oleh-oleh dari antum nih. Oleh-oleh 25 hari perjalanan, mau dong kita dapat oleh-oleh, kangen nih. Barakallahu Ustaz. Tolong Ustaz, apa yang kira-kira antum urgent demi pendidikan Indonesia? Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat jamaah khususnya dari Indonesia, Masya Allah, semakin tahun semakin banyak nampaknya.
dan ini adalah sebuah semangat yang luar biasa di dalam melaksanakan rukun Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada kita keindahan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah Islam di negeri kita. Dan kita tahu bahwasanya kemudahan-kemudahan tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah haji terutama adalah ibadah badaniyah dan maliyah, ibadah yang membutuhkan fisik dan membutuhkan harta. Namun semua ibadah sesungguhnya membutuhkan ilmu sebelum itu semuanya. Artinya bahwasanya amal ibadah apapun ya harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya semangat jamaah Indonesia di dalam melaksanakan ibadah haji kita harapkan juga dibarengi dengan semangat mempersiapkan diri bekal untuk ke sana. Alhamdulillah manasik yang terkait dengan ibadah haji banyak dilaksanakan, dan tentu saja semakin tahun harus semakin baik di dalam hal ini, harus semakin sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada penyelenggara ibadah haji di tanah suci pemerintah Saudi Arabia. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada pemerintah Republik Indonesia yang memfasilitasi kemudahan-kemudahan untuk jamaah haji Indonesia, dan semoga syiar Islam semakin menyebar ke seluruh dunia. Dan kita tahu bahwa dalam setiap pelaksanaan ibadah haji ada kekurangan-kekurangan dalam teknis ya, terkait tempat tinggal, terkait konsumsi. Kekurangan yang dimaksudkan lebih kepada mungkin tata cara dan manajemen untuk mengatur itu semuanya. Kita doakan semakin tahun semakin baik, dan subhanallah pada tahun ini kalau dibandingkan dengan terakhir saya pergi untuk ibadah haji itu pada tahun ya hampir 9 tahun yang lalu ya. Tentu banyak di antara jamaah yang hampir setiap tahun pergi, tapi kalau saya bandingkan Masya Allah ya, fasilitas-fasilitas yang luar biasa di tempat-tempat yang sangat membutuhkan, semacam di Arafah, semacam di Mina, di Musdalifah ya, banyak sekali hal-hal yang baru yang merupakan fasilitas-fasilitas tambahan. Pun demikian masih ada kekurangan-kekurangan yang terjadi, dan saya yakin bahwa setiap dari penyelenggara ataupun para jamaah haji menginginkan segalanya berlangsung dengan baik. Namun yang paling utama adalah bahwasanya ibadah haji adalah ibadah yang maksudnya adalah untuk melaksanakan rukun Islam, dan mungkin bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji sebagai sunnah karena sudah melaksanakan sebelumnya, tentu ingin agar kalimatut tauhid ya, benar-benar menjadi ruh yang paling utama. Oleh karenanya semoga dengan pelaksanaan-pelaksanaan tersebut kita semakin kuat mempelajari tauhid, semakin kuat melaksanakan tauhid dimanapun kita berada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang akan menghapuskannya, dan bergaulah manusia dengan pergaulan yang baik.
Itu di antara pelajaran yang mungkin kita ambil, Mas Pongki. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Masya Allah seperti itu ya Ustaz ya. Sudah banyak kemajuannya ya dalam penyelenggaraan tersebut. Hanya ya beberapa namanya perjalanannya di dunia ya Ustaz ya. Pasti ada kekurangannya ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah Ustaz, kita boleh mulai dari pertanyaan pertama ya Ustaz. Kita mulai dari pertanyaan pertama Ustaz, bisa Ustaz? Baik, Baik. Pertanyaan pertama ini datang dari Umu Rizki. Pertanyaan pertama datang dari Umu Rizki. Ya, di Jawa Tengah, dekat dengan antum nih, di Magelang. Bertanya seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Alhamdulillah anak-anak saya ketika SD, SMP dan SMA sudah di pondok, sudah kami sekolahkan di pondok. Ketika melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka lebih memilih berkuliah umum, pendidikan umum. Beberapa kali kami mendapat pandangan dari beberapa teman kajian yang mengatakan sayang hafalannya kalau sekolah di sekolah umum, begitu katanya. Ya Ustadz, yang saya ingin tanyakan adalah anak-anak saya anak-anak saya ingin menjadi orang yang muttaqin. Apapun pekerjaannya mereka nanti tetap istiqomah. Apakah pemikiran saya ini salah ya Ustadz? Begitu. Nah. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Jazakallah khairan atas pertanyaan yang diajukan. Dan secara singkat, wallahu ta'ala alam, saya bisa sebutkan tidak ada yang salah, baik dari nasihat yang dia dengar dari ikhwah ataupun nasihat yang dia dengar dari siapapun terkait dengan hafalan Quran misalnya, yang harus dijaga kompetensi yang sudah diperoleh di pesantren jangan sampai hilang ya. Dan tidak salah pula apabila memutuskan untuk belajar di fakultas-fakultas selain keagamaan. Ya, yang paling penting adalah bahwa segala hal yang kita lakukan di dunia ini, segala profesi yang kita pilih di dunia ini adalah mengantarkan kita ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling dekat untuk mengantarkan kita ke jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang kita pilih, ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan kebaikan itu begitu banyak, ya, tidak semuanya di bidang pendidikan, tapi ada yang di bidang yang lainnya. Bahkan hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita betapa umat ini nanti akan dipanggil melalui pintu jannah yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil dari pintu salat, ada yang dipanggil dari pintu siam, ada yang dipanggil dari pintu sedekah, ada yang dipanggil dari pintu jihad, ya. Bermacam-macam, ya, karena amalan-amalan tersebut semuanya mengantarkan kepada jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian jihad juga jihad bil qalam, ya, pada hari ini sangat dibutuhkan, ya. Jihad bil lisan pada hari ini sangat dibutuhkan, yang menjelaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, baik dengan lisan ataupun dengan tulisan, ya. Oleh karenanya kembali kepada yang paling penting, pilihan tersebut adalah pilihan tinya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan tentu di dalam hal ini berbeda-beda orang, ya, potensinya berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda. Kadang kewajibannya yang terkait dengan hal tertentu, ya, kondisi tertentu menjadi berbeda. Ada satu orang sangat dibutuhkan kemampuan untuk mengobati orang, misalnya. Ada satu orang dibutuhkan kemampuannya di dalam sekolah misalnya, ya, berbeda-beda. Maka lihatlah mana yang
paling pas ya untuk putra-putri kita, dan juga lebih menjamin masa depan. Dalam hal ini adalah masa depan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya kita berupaya ya bahwa apa yang kita sudah dapatkan, baik itu hafalan Quran ataupun hal yang lainnya, dipastikan bisa terjaga pada pilihan kita tersebut. Ya, kalau ternyata memang ya kita memilih kuliah tertentu di perguruan tinggi tertentu, kemudian menyia-nyiakan hafalan Al-Quran, kemudian menyia-nyiakan ilmu agama, tentu bukan itu yang kita kehendaki. Ya, karena hal yang utama ya sudah kita dapatkan terkait perkara-perkara yang terpenting dalam agama, kemudian kita memilih satu fakultas tertentu dalam perguruan tinggi, akhirnya menghilangkan semua yang sudah kita punya, kebaikan yang kita punya, tentu bukan itu maksudnya. Jadi kadang-kadang memang ada anak tertentu dia tidak cenderung kepada misalnya pendalaman ilmu agama, tapi alhamdulillah perkara-perkara dasarnya dia sudah dapat. Ya, maka perlu pembersamaan dan kontrol yang berkelanjutan apabila itu dipilih. Ya, dan Islam disebarkan melalui banyak profesi. Ya, Islam tidak disebarkan melalui ustadz yang artinya adalah yang berceramah di masjid, di mimbar-mimbar, di majelis-majelis taklim, tapi juga disebarkan oleh bahkan YouTuber ya. Saya sebut begitu walaupun ya itu masing-masing ada catatannya. Tapi juga disebarkan jelas oleh profesi-profesi yang lain, pengusaha ya, kemudian seorang dokter, bahkan sebagaimana banyaknya bidang ini, maka di sanalah Islam itu alhamdulillah disebarkan oleh mereka yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan. Ya. Jadi kuliah saya kembali tidak ada yang salah, namun perlu dipastikan ya ada pembersamaan dan kontrol yang berkelanjutan tentang ya Al-Quranul Karim, tentang dasar-dasar din dan amalan-amalan yang harus dia lakukan dimanapun ketika dia berada. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya. Orang tua itu tugasnya tanpa akhir ternyata Ustaz ya. Tetap harus kontrol saja, Masya Allah. Tidak ada. Berhasil. Tidak berakhir kontrol orang tua, jadi terus dipantau terus Ustaz. Para al-anbiya, para nabi, kemudian para sahabat menunjukkan yang seperti itu. Wallahu ta'ala. Iya Ustaz. Begitu ya Ustaz ya. Kalau ini kan jelas-jelas ya Ustaz ya, ini dari SD, SMP, SMA di pondok, kemudian perguruan tinggi disiplin ilmu umum. Dan bahkan sekarang sudah dari misal SMP, SMA-nya sudah nggak mau di pondok, jadi langsung SMA umum. Itu lebih mengerikan lagi itu ya kan. Terutama bagi akhwat ya kan. Ya, tapi beberapa kasus itu tidak bisa disamakan. Ada anak yang apabila dipaksakan kemudian malah semakin jauh, ya kita harus menimbang di antara berbagai kemungkinan ya, yang paling maslahat atau yang paling ringan motorotnya dan seterusnya. Tapi tadi saya menekankan adanya pembersamaan dan kontrol yang berkelanjutan. Wallahu ta'ala. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi pembersamaan atau pendampingan kepada murid itu tetap anak-anak itu didampingi ya Ustaz ya, dan diingatkan. Barakallahu fikum. Wah, berat jadi orang tua. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya untuk kita semua, terutama kepada yang bertanya tadi. Ini dari Rizki di Kabupaten Magelang ya. Kemudian ini pertanyaan berikut datang dari Risa di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Nafi, bagaimana hukumnya guru nih, Ibu Risa ini guru. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum membagikan kisi-kisi soal ujian kepada murid? Nah, syukuran atas jawabannya Ustaz, gitu katanya. Ya. Kisi-kisi, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah.
Ya. Sebenarnya kisi-kisi itu tidak satu bentuk ya, dan saya tidak begitu detail contoh kisi-kisi seperti apa yang dimaksudkan, karena memang tidak ada contohnya yang dibawakan terkait dengan pertanyaan tersebut. Iya. Ya, tapi biasanya kisi-kisi dia tidak detail ya. Iya. Jika kisi-kisi itu tidak detail dan juga memang bagian dari aturan lembaga bahwa itu adalah merupakan prosedur yang dijalankan untuk proses penulisan soal sampai pelaksanaan ujian, ya. Wallahu taala alam, saya melihat tidak termasuk gish ya. Dan tidak termasuk membocorkan soal. Ya, sebagai contoh, misalnya seorang guru mengatakan bahwa kita akan belajar bab 5 ya, dan khususnya terkait dengan bacaan tahiyat misalnya, akan ada soal yang detail misalnya. Iya. Secara lisan diucapkan seperti itu misalnya seorang guru, maka dia tidak sedang berbicara tentang soalnya, tetapi dia sedang berbicara tentang kisi-kisinya, bahwa akan ada dalam bentuk pilihan terkait dengan indikator 1, 2, 3, dan akan ada soal isai terkait dengan indikator 1, 2, 3. Itu sudah termasuk disebut juga sebagai kisi-kisi ya. Jadi kalau sampai pada perkara-perkara tersebut dan itu maksudnya biasanya adalah agar siswa benar-benar mempelajari, dan tujuan daripada ujian sesungguhnya adalah memastikan siswa tersebut mempunyai kompetensi yang diinginkan ya. Jadi itu adalah wasilah untuk mendapatkan kompetensi tersebut ya. Nah, kalau batas-batas itu saja saya melihat wallahu taala alam ya, tidak sampai kepada gish atau membocorkan soal ya. Tapi memang area di sini sangat tipis ya Mas Pongki, maksudnya ada mungkin beberapa hal yang pada akhirnya mendekati hal yang dilarang, dan kita disuruh untuk menjauhi perkara-perkara yang seperti itu ya. Apa tuh, Ustaz? Perkara-perkara ya yang subhat ya, berdalih kisi-kisi tapi semacam membocorkan soal ini tentu perlu dijauhi, dan kita harus bersikap wirai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masing-masing sekolah mempunyai ketentuan di dalam mencapai kompetensi itu. Jadi ujian tersebut bermacam-macam ya. Ujian hafalan misalnya jelas disampaikan, hafalkan dengan baik misalnya ayat kursi. Jelas yang disuruh menghafalkan adalah ayat kursi ya, tidak yang lainnya. Padahal itu adalah ujian. Ya, jadi perlu mungkin dirinci beberapa perkara tersebut. Wallahu taala. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi sebenarnya tidak masalah juga ya Ustaz ya untuk menyampaikan kisi-kisi, yang penting tidak sampai ke arah seperti membocorkan jawaban seperti itu barakallahu fikum Ustaz. Dan kisi itu seperti wilayah gitu ya. Iya. Seperti wilayah ya, kisi itu seperti wilayah apa yang harus dibuat matang oleh siswa tersebut ya. Ada materi yang harus dikuasai. Yang harus dikuasai. Termasuk gitu ya. Dalam materi itu ada namanya SKKD kalau istilah sekolah. Standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kan? Ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar ya. Memang rinci kan, betul. Memang rinci. Ya betul Ustaz. Ya, tapi kan dia tidak membocorkan soalnya ya. Iya. Ya, betul, dia harus kuasai kompetensi-kompetensi tersebut gitu, tapi dia tidak bocorkan soalnya. Wallahu taala. Iya, betul sekali. Jadi memang dalam SKKD yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti di sekolah umum itu biasanya memang ada kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa gitu Ustaz ya. Alhamdulillah seperti itu. Dan ini sudah tersambung penelpon masuk, kita coba sapa penelponnya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Defri di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Defri di Tasikmalaya, betul? Betul Pak Ustaz. Ya, Pak Defri ingin bertanya kepada Ustadz Nafi, silakan. Betul Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz Nafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kebetulan baru bergabung nih Ustaz, menanyakan tentang bab rumah tangga Ustaz. Silakan Bapak Defri. Nah jadi Ya, Pak. saya itu ada punya saudara 6 tahun atau 7 tahun yang lalu dengan suaminya itu berpisah tuh Ustaz. Arti berpisahnya tersebut tidak satu jam seperti itulah. Tapi si suaminya ini punya istri lagi. Dikomunikasi bahkan biaya kepada anak ya alhamdulillah tidak terputus gitu. Jadi yang suaminya ini selama ini komunikasinya tetap jalan dan selama dia masa di luar tidak pernah mengeluarkan kalimat kata-kata yang mengatakan kamu atau saya ceraikan kamu, tidak ada kalimat seperti itu Ustaz. Nah, kurun waktu 1 tahun ke sini Ustaz, tepatnya kurang lebih 10 bulan ini, si suaminya ini ingin rujuk lagi Ustaz, ingin kembali lagi kepada saudara saya ini. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah untuk menyatukan lagi, butuhkah Ustaz katakanlah untuk dinikahkan lagi, atau dari kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa sah lagi dalam rumah tangganya. Itu yang pertama Ustaz. Itu yang kedua, Bapak Defri, maaf Pak Defri, bisa lebih lantang lagi sedikit Pak Defri, lebih lantang lagi sedikit, lebih keras lagi suaranya. Pertanyaan tadi, suaminya ingin rujuk setahun yang lalu, lantas apa yang ingin dilakukan, yang dibutuhkan? suaminya tersebut ingin kembali lagi dengan saudara saya ini yang istri ini. Ya, Jadi yang mau saya tanyakan, wujudnya bersatu, apakah itu ada kedua belah katakanlah saksi ataupun wali untuk menikahkan saudara ini bersatu lagi Ustaz. ya syarat nikah ya. Nah yang kedua, kurun waktu 6 tahun atau 7 tahun ini saudara misalkan sikap cara ini bisa menjaga dirinya, apakah ini caranya suaminya ini ingin berbalik lagi kepada istrinya Ustaz? Jawabnya sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz, bisa dimonitor Ustaz, keterangannya cukup jelas atau cukup jelas Ustaz ya? Baik, Insyaallah. alhamdulillah, barakallahu fikum. Insyaallah. Terima kasih Pak Devi sudah telepon ke Fatwa TV. Ya, insyaallah dijawab oleh Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Tafadhol masykur ya Ustaz. Alhamdulillah, Ya. nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Yang terakhir dari pertanyaannya adalah bahwa ada suami istri, kemudian suami berpisah tapi tanpa talak ya. Artinya berpisah mungkin tidak satu rumah atau apa, tapi tanpa talak dan nafkah tetap jalan. Kemudian suami menikah lagi, artinya dengan pasangan yang lain, berarti di sini terjadi ta'adud atau poligami, sepaham yang saya dengar dari Bapak yang bertanya tadi. Maka bagaimana kalau mau rujuk kembali kepada istri yang pertama? Wallahu ta'ala alam, yang zahir dari kejadian tersebut belum terjadi firaq atau furqah atau cerai, dan masih terjalin komunikasi bahkan, dan tidak ada keputusan misalnya hakim dan sebagainya. Maka sesungguhnya di situ masih sebagai suami istri yang saya pahami. Wallahu ta'ala a'lam, dan mungkin nanti bisa ditanyakan dalam forum konsultasi keluarga di Fatwa TV. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Bapak Devri.
Insya Allah karena masih tadi penjelasan dari Ustadz Nafi bahwa belum ada kalimat cerai, belum ada dibawa kasus ini ke hakim. Jadi insya Allah masih dalam status suami istri, namun untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke live interaktif pada hari Kamis malam insya Allah bersama Dr. Syafiq Riza Basalmah. Barakallahu fikum. Kemudian Ustadz kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Datang dari Bapak Fakhrul Nofriansah di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Nafi. Saya bersekolah di sekolah umum. Sekolah saya itu punya jadwal rutin 1 bulan sekali melakukan acara istighosah. Ya, acara istighosah di 1 bulan sekali secara rutin di sekolah itu. Kemudian tetapi dalam istighosah tersebut terdapat perkataan syirik akbarnya. Di istighosah tersebut. Lalu saya punya saudara yang ingin bersekolah di sana. Nah, apakah saya berdosa jika menolong saudara saya itu untuk daftar ke sekolah itu? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Salam. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Istighosah itu tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para sahabat ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan minta pertolongan kepada Nabi dari gangguan orang-orang munafik, meskipun masih dalam perkara yang dibolehkan karena minta tolong pada perkara-perkara yang memang pada kemampuan seorang manusia untuk melakukannya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengingatkan bahwasanya innahu la yustaghatsu bi, ya, tidak boleh beristighosah kepada diriku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istighosah itu adalah minta pertolongan untuk perkara-perkara yang sangat berat, ya. Makanya diminta dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Mughith, ya, yang memberikan pertolongan. Nah, bentuk istighatsah yang ada di kebiasaan sebagian orang tentu tidak bisa kita sama ratakan, kita juga tidak mengetahui ya apa ya istighosah yang terjadi pada sekolah yang dimaksudkan, ya. Namun menurut penanya bahwasanya istighosah yang dilakukan di sekolah tersebut adalah istighosah yang ada praktek pelafalan syirik, ya, lafaz-lafaz syirkiyah. Ya, kalau jelas terjadi lafaz syirkiyah, maka tentu sekolah tersebut ya adalah sekolah yang tidak bisa digunakan untuk belajar kaum muslimin dan kaum muslimat. Ya. Bahkan tidak hanya jangan membantu orang untuk bisa sekolah di situ, ya. Yang bersangkutan juga tidak boleh untuk tetap sekolah di situ jika tidak bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jika disampaikan bahwasanya ada pelafalan lafaz-lafaz syirkiyah yang rutin dilakukan pada praktek di sekolahan tersebut. Ya, wallahu taala alam. Jadi kita harus harus berlepas diri sebagaimana ya dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi seorang yang bertauhid, ya, di antara kewajibannya untuk menjaga tauhidnya adalah berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik, ya. Nah, praktek-praktek pelafalan syirkiyah tersebut adalah hal-hal yang sangat perlu ditinggalkan segera. Ya, kita tidak mengatakan bahwa hukum kepada masing-masing orang di sini, tetapi jika memang ada praktek-praktek syirkiyat, maka kita harus berlepas diri dari praktek-praktek syirkiyat tersebut. Ya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperintahkan ya untuk berlepas diri ya. Dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Qul ara'aitum ya, katakanlah bagaimana pendapat kalian ya tentang ayat yang kaitannya dengan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan manfaat atau memberikan mudarat, kita nggak punya kemampuan apa-apa ya. Makanya jika memang benar-benar syirkiyat, kita harus bara'ah ya, kita harus berlepas diri ya, dan segera berusaha untuk mencari sekolah-sekolah yang mengajarkan tauhid dan mendakwahkan tauhid. Allahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti yang nasihat antum ke bapak-bapak, kepada Bapak Fakhrul Nofriansah ya. Jadi harap berhati-hati untuk merekomendasikan sebuah tempat atau tempat apalagi menimba ilmu. Di tempat tersebut ada terdapat kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada berbahayanya, terancamnya nanti masa depan kita di akhirat ya Ustaz ya. Masih banyak lagi tempat pendidikan yang lain ya, terutama di Magelang ya. Kita ke Magelang aja, sekolah anak-anak insya Allah. Begitu Ustaz ya. Kok Magelang? Temanggung Ustaz. Masya Allah. Kemudian Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Abu Yusuf di Bekasi, begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hafi. Ana mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak yang ikut ibunya setelah orang tuanya bercerai. Anak ikut ibunya setelah bercerai ibu bapaknya. Tetapi si bapak tidak peduli lagi dan untuk menafkahi sang anak tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah si anak bisa digolongkan sebagai anak yatim ya Ustaz? Anak ini bisa digolongkan sebagai anak yatim, begitu. Barakallahu fikum. Nah. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Al-yatim man faqada abahu qabla al-bulugh. Ya. Jadi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya selama belum balik ya. Itulah pengertian yatim. Adapun bapaknya masih ada ya, maka tidak disebut sebagai yatim. Dia ikut siapapun, dia tidak disebut sebagai yatim ya. Oh gitu. Apalagi misalnya sudah balik ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya, la yutma ba'dal ihtilam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan yatim kalau sudah balik ya. Dan orang yang kehilangan bapak dan ibunya, maka dia disebut dengan latim ya. Nah, apa yang ditanyakan wallahu taala alam, zahirnya bapaknya kan masih ada, berarti ya dia tidak dikatakan yatim, meskipun mungkin dia sangat membutuhkan untuk dibantu karena kesulitannya, mungkin tergolong fakir ya, tergolong miskin, dan hal-hal yang semakna dengan itu ya, sangat butuh untuk dibantu keperluannya apabila memang membutuhkan. Terutama barangkali mungkin bapaknya sudah tidak komitmen terhadap nafkahnya dan sebagainya ya, artinya dia mungkin bisa dimasukkan ke dalam golongan-golongan tersebut tergantung situasinya sekarang, fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, fisabilillah dan seterusnya, tentu sesuai dengan kondisi anak bersangkutan, tapi tetap saja tidak disebut sebagai yatim. Dan orang yang membantu anak tersebut dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha membantu, minimalnya bahwasanya di antara pahala yang akan didapatkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi.
dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong seseorang yang dia berada di dalam atau sedang melakukan pertolongan kepada saudaranya. Wallahu taala alam. Ya, begitu ya Ustaz. Jadi tetap belum bisa disebut sebagai anak yatim ya Ustaz ya, walaupun bapaknya melalaikan tanggung jawabnya. Berikutnya pertanyaan datang dari Nadir di Malang, Jawa Timur. Begini bunyinya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Nafi, saya izin bertanya Ustaz, kondisi saat ini saya sudah bekerja. Saat ini saya sudah bekerja, kata Bapak Nadir ini. Di kondisi yang ini terkadang saya membiayai keperluan orang tua saya seperti uang belanja, uang untuk makan, dan keperluan lain-lainnya. Begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, di mana yang harus saya prioritaskan? Saya pilih yang mana yang lebih utama ini Ustadz? Antara menyimpan dan mempersiapkan uang untuk membeli hewan kurban, ya, seperti kurban, ya, terus kemudian atau menyimpan uang untuk keperluan orang tua saya ketika orang tua itu membutuhkan, begitu. Mana yang harus saya dahulukan? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Begitu. Banyak kemarin sebelum haji ini Pak. Iya betul. Keburu antum berangkat. belum dijawab ini. Ya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Jadi orang tua jika ada keperluan makan, sandang, ya, papan yang masih membutuhkan, maka diprioritaskan. Ya. Orang tua dulu ya. Ya, apalagi ya korban atau udhiyah memang khilaf di kalangan para ulama antara hukum wajib dan hukum sunnah muakkadah. Ya. Namun jika orang tua jelas masih membutuhkan ya, makan, sandang dan papan, maka kebutuhan-kebutuhan nafkah utama untuk orang tua ini perlu didahulukan dari menabung untuk berkorban. Wallahu ta'ala alam. Nah, iya, barakallahu fikum Ustaz atas nasihat antum dan usul antum kepada ini ya, fatwanya bahwa Bapak Nardi tersebut sebaiknya mendahulukan orang tuanya ya dari ibadah yang lain. Berikutnya Ustaz, pertanyaan datang dari Maya Dwi Yantari. Ibu Maya Dwi Yantari di Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Begini bunyi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, mohon petunjuknya tata cara bagaimana cara menjadi guru yang baik dan batasan ketika memarahi atau berlaku tegas kepada anak murid. Kemudian bagaimana tips-tips menjadi pembimbing yang baik. Jazakallah khairan itu. Iya. Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Seorang guru adalah seorang yang memang harus mempunyai apa yang sering disebut dengan juga kompetensi ya. Ya. Dan hakikatnya seorang guru juga seperti seorang dai ya atau da'iyah, seorang yang berdakwah ya. Dan dia sedang melakukan amalan yang paling baik ya. Di antara hal yang perlu difahami bahwasanya memberlakukan peserta didik ya mirip dengan memberlakukan objek dakwah atau al-mukhatabin, yakni orang-orang yang didakwahi. Jadi di dalam ayat Al-Quran misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kategori ya, kategori yang pertama kategori orang yang didakwahi dengan hikmah, kategori yang kedua adalah kategori orang yang didakwahi dengan mau'izah hasanah ya, kategori yang ketiga adalah kategori orang adalah ya billati hiya ahsan, yaitu debat dengan cara yang baik. Bahkan peserta didik mungkin berubah-ubah, kadang dia kelihatannya sudah masuk kategori yang
pertama, tapi kadang-kadang masuk juga kategori yang kedua ya. Ya, dia lihat ya. Dan orang yang paling tahu ya tentang kondisi anak tersebut adalah orang yang menghadapinya. Ya. Ya. Jadi ketika di tanzil, ketika di praktekkan tentang kategori-kategori tadi, si fulan ini kelihatannya masuk kategori yang mana dan sebagainya ya. Orang yang menghadapinya dialah yang lebih tahu ya. Wallahu taala alam. Sehingga apabila bermanfaat suatu perkataan, kita tidak dianjurkan untuk menggunakan sesuatu yang lebih keras, karena pada dasarnya berdakwah demikian juga dengan mengajar itu adalah mendahulukan kelembutan ya. Awalnya seperti itu ya. Apabila tidak bermanfaat maka dicari cara-cara yang lain sebagaimana ditunjukkan dalam kategori tadi. Terkadang kita harus memarahi. Yang pertama, memarahi harus karena Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya berusaha bahwa marah kita itu adalah marah memang karena Allah. Marah karena kita ingin dia berubah menjadi lebih baik ya. Nah, kalau itu kaitannya dengan kepada anak ya, marah itu kan karena misalnya sikap anak misalnya, atau marah itu karena sebab misalnya syariat yang diremehkan ya. Berbeda di sini, berbeda itu kembali kepada wewenang kita ya. Seperti wewenang kita dalam masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ya, bahwasanya seorang guru tidak berhak misalnya memukul kecuali sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan dalam syariat misalnya, kan? Jadi memungkari dengan tangan misalnya hanyalah milik orang tua dan bagian yang berwenang misalnya. Nah, maka marah-marah itu cukup dengan kata-kata dan dilihat ya kira-kira efektif atau tidak efektif ya. Kadang-kadang mendiamkan ya lebih bermanfaat daripada memarahi misalnya. Maka para ulama ketika berbicara masalah hajar juga demikian, mana yang bermanfaat ya. Kemudian terkait dengan persiapan untuk menjadi seorang pendidik yang istilahnya berhasil ya. Kita semuanya berusaha, kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berusaha dan berupaya. Ya, di antara upaya itu yang pertama terkait dengan kepribadian kita. Tips yang pertama adalah terkait dengan kepribadian kita. Nah, kepribadian kita ya terkait dengan sifat-sifat pribadi ya. Kalau kita rinci ya, misalnya bahwa seorang itu kan harus misalnya mempunyai sifat semangat, mempunyai sifat penyabar, mempunyai sifat perhatian dan seterusnya. Itu kan terkait dengan kepribadian ya, termasuk juga masalah ilmunya, ilmu din maksud saya, termasuk juga masalah kesolihannya. Dan di antara yang paling penting seorang dai atau seorang guru adalah punya sifat sabar, sayang dan juga cinta ya. Ya, syarat utama ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga begitu ya. Haris Rasul sallallahu alaihi wasallam, Raufur Rahim Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Fasbir kama sabara ulul azmi ya. Jadi itu memang idealnya seperti itu, dan kita semuanya belajar untuk sampai ke sana. Kita tidak mengatakan bahwasanya si penanya atau saya atau fulan sudah punya itu. Enggak, semua kita berupaya untuk bisa sampai ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan ilmu mengajar ya. Bahwa mengajar juga ada
ilmunya, ada funnya, ada cara-caranya, ya. Jadi baik masalah penyampaiannya, ya, ataupun terkait dengan timingnya, misalnya, metodenya ya Ustaz ya, atau ya metodenya, ya macam-macam, itu terkait dengan ilmu, bagaimana dia mengajar. Kemudian yang ketiga terkait dengan ilmu komunikasinya atau keterampilan komunikasinya, ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin Masya Allah komunikasinya sangat bagus sehingga mudah diterima oleh siswa, ya. Kita belum bagus berkomunikasi, ya, kita tetap terus berusaha dan kadang-kadang sebagian orang Masya Allah kita melihatnya enak sekali dalam berkomunikasi, ya. Sebagiannya ya kita lihat memang kita harus meningkatkan lah dalam perkara tersebut, ya, bahwa itu juga ada ilmunya yang insya Allah sedikit demi sedikit kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan ilmu administrasi guru, ya, bahwa guru harus mempunyai ilmu administrasi yang mumpuni, ya, sehingga pengajaran bisa berjalan dengan baik, ya. Wallahu ta'ala alam. Itu diantara tips yang bisa dilakukan untuk kita menjadi guru dan pendamping yang baik. Dan saya ulangi bahwa sabar, sayang dan cinta itu modal utama, ya, baik secara nas syar'i ataupun pengalaman para guru-guru senior, para dai-dai senior, itu adalah perkara yang sangat utama. Wallahu ta'ala alam. Yang utama ya Ustaz ya, Masya Allah, seperti itu Ustaz ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Siap Pak Kepala Sekolah. Siap Pak, barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ya contoh, jadi guru itu guru yang baik itu Rasulullah SAW ya Ustaz ya. Semua sahabatnya taat, semua masanya patuh, wibawanya ya Ustaz ya, wibawanya dan semua materinya sampai dan melekat begitu Ustaz ya. Itu tidak mudah menjadi guru seperti itu ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Seperti itu. Berikutnya Ustaz, ini ada sebetulnya kita tinggal sedikit waktu. Saya agak khawatir ini tidak dapat dilanjutkan nih. Cuman mungkin antum masih bisa kasih 2 menit mungkin Ustaz ya untuk tipsnya ini kepada Bapak Muhammad Rizky Pamungkas. Apakah menikah harus menunggu mapan lebih dulu secara ekonomi, dan apakah pada saat khitbah harus ada selamatan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Gitu. Mau nikah ini. Ya, segera saja menikah. Ya, jadi tidak harus mapan, tetapi yang perlu diketahui adalah kita wajib memberikan nafkah setelah menikah, ya, dan dengan cara yang kafaah, artinya biasanya makan itu seperti apa kebutuhannya, ya, minum, sandang, ya, papan itu seperti apa kebutuhannya, meskipun kita masih bekerja, rumah masih ngontrak, itu yang perlu dipahami. Kalau mapan dalam arti dia mungkin sudah punya rumah dulu dan sebagainya, ya tidak, ya, tetapi wajib menafkahi, dan nafkah itu harus dipenuhi meskipun dia belum mapan, ya. Dan selamatan setelah khitbah, ya, yang ada adalah walimah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan aulim walau bisyatin, ya. Lakukanlah walimah. Kalau khitbah kan masih belum, ya, masih belum artinya masih mungkin lanjut, mungkin tidak, ya. Batal, ya. Ya, kalau kita mau sodako apa, ya, lebih luas maknanya. Tetapi yang mungkin maksudnya selamatan seperti walimah adalah walimah itu sendiri, yaitu ketika terjadi akad antara seorang laki dengan seorang perempuan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi begitu ya Ustaz, jadi menikah, ya. Untuk yang bertanya, Bapak Muhammad Rizky Pamungkas itu, Ustaz Nafi bilang seperti ini, bahwa menikah tidak harus menunggu mapan atau menjadi ekonomi udah kaya lebih dulu gitu ya, tetap bisa menyediakan papan, sandang pangan papan begitu dengan sesuai dengan kemampuan, dan kemudian khitbah tidak harus ada
pesta atau seperti itu ya, yang ada walimah biasanya begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Bapak Muhammad, kemudian juga kepada Ibu Maya, kepada Bapak Nadir, kepada Abu Yusuf, kepada Fakhrul Nurfiansa, kepada Risa, dan kepada Umur Rizki. Masya Allah Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ustaz. Pertanyaan sudah antum jawab, dan plus penelpon ada 2 atau 3 penelpon. Barakallahu fikum Ustaz atas waktunya yang sudah diluangkan kepada kami untuk menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan mereka yang bertanya adalah mereka yang sedang kesulitan biasanya kesulitan dengan permasalahan di hatinya begitu Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan ya Ustaz ya. Amin. Barakallahu fikum. Ustaz, bolehkah kami tutup Ustaz acaranya Ustaz? Nah, Mas Fangki, syukuran Mas Fangki. Apaan, barakallahu fikum, barakallahu pemirsa Fatwa TV. Alhamdulillah, tuntas sudah acara kita live interaktif Tarbiyah Islamiyah, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di program Tarbiyah Islamiyah ini mengenai pendidikan. Maka segera bungkus pertanyaannya dengan sejelas-jelasnya mengenai pendidikan saja ya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.